Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal UTBK tahun 2025. Pemantapan latihan soal dalam pembahasan pemahaman bacaan dan menulis. Soal yang pertama, soal UMB PTN. Yang pertama, perkembangan pertanian organik di dunia meningkat tajam seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kesadaran masyarakat untuk kembali ke alam atau back to natural tentang gaya hidupnya. Yang kedua, masyarakat ingin dapat mengonsumsi pangan dan produk hasil peternakan, misalnya daging, telur, dan susu, yang kaya nutrisi, aman untuk dikonsumsi, dan ramah lingkungan. Yang ketiga, karena itu perlu secara serius memperhatikan penyiapan lahan, proses panen pasca panen, penyimpanan dan pemasaran produk hasil pertanian agar tidak mempergunakan atau tercemar bahan-bahan kimia non-alami. Dalam bacaan di atas terdapat penulisan kata yang tidak sesuai dengan aturan IYD kecuali A. Konsumsi dalam kalimat 2, B. Telur dalam kalimat 2, C. Pasca panen dalam kalimat 3, D. Non-alami dalam kalimat 3, E. Produk dalam kalimat 2 dan 3. Silahkan kalian jawab dan kami beri waktu dalam waktu 1 menit. Baik, waktunya hampir habis. Setelah ini kita bahas jawaban yang paling tepat pada soal yang pertama. Baik, kita bahas pembahasan soal yang pertama. Penulisan kata yang tepat sesuai dengan IYD adalah kata produk. Alasan kesalahan penulisan kata yang lain adalah yang pertama, kata mengonsumsi pada opsi A seharusnya mengonsumsi karena huruf K, T, S, P luluh ketika mendapat imbuhan me dan pe. Yang kedua, kata telur tidak baku seharusnya ditulis telur. Yang ketiga, kata pasca panen seharusnya ditulis serangkai menjadi pasca panen karena unsur kombinasi ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya jika diawali dengan huruf kecil. Yang keempat, kata non-alami seharusnya ditulis non-alami dengan alasan seperti pada nomor 3. Jadi, jawaban soal nomor 1 adalah E. E ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, soal UMB PTN. Yang pertama, penggunaan LPG di Indonesia sebagai bahan bakar untuk keperluan rumah tangga dan industri masih terkategori rendah. Yang kedua, simpulan yang demikian ini ditarik berdasarkan data perbandingan jumlah penggunaan LPG di Indonesia dengan menggunakan LPG di negara tetangga. Yang ketiga, di Malaysia jumlah penduduk yang menggunakan LPG sudah 6% dari jumlah total penduduknya. Yang keempat, di Thailand yang kondisi ekonominya relatif sama dengan Indonesia, konsumsi LPG saat ini sudah mencapai 2% dari jumlah penduduknya. Yang kelima, adapun Indonesia, penggunaan LPG baru mencapai sekitar 0,6% dari jumlah penduduk atau sekitar 1 juta ton per tahun. Berdasarkan pedoman IYD, penulisan ejaan yang kurang tepat dalam bacaan di atas adalah A. Penulisan tanda koma pada kalimat 2, B. Penulisan tanda koma pada kalimat 3, C. Penulisan tanda koma pada kalimat 4, D. Penulisan tanda koma pada kalimat 5,
Penulisan per tahun pada kalimat 5. Silahkan kalian jawab. Kami beri waktu 1 menit. Soal kali ini soal tentang pemahaman bacaan dan penulisan ya. Silahkan kalian jawab soal yang kedua. Nanti kita bahas untuk kunci jawaban yang benar serta pembahasannya pada soal yang kedua. Baik, waktunya sudah selesai. Kita bahas untuk pembahasan soal yang kedua. Pembahasan penulisan tanda koma pada kalimat 2 seharusnya dihilangkan karena antara subjek dengan predikat tidak perlu dipisahkan oleh tanda koma. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah A ya, yaitu penulisan tanda koma pada kalimat yang kedua, yang ini. Yaitu simpulan yang demikian ini ditarik berdasarkan data perbandingan jumlah penggunaan LPG di Indonesia dengan menggunakan LPG di negara tetangga. Ini tidak perlu ya. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal simak UI dalam pembahasan bacaan dan penulisan. Kalimat yang kata-katanya ditulis secara tepat adalah A. Sejumlah 3/4 dari sampel mengalami tingkat kehidupan di bawah garis kemiskinan. B. Bank Dunia memperkirakan sekitar 700.000 sampai 1.200.000 hektar per tahun. C. Sesungguh pun masyarakat kesatuan hukum dan adat di dalam desa tetap diakui keberadaannya. Kedudukan desa tidak terlepas dari Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Namun, media yang semestinya dapat lebih mudah diakses masyarakat umum itu pun tidak didistribusikan dengan baik. E. Para kandidat kepala desa pun melakukan pendekatan kepada keluarga-keluarga. Silahkan kalian jawab soal nomor 3. Kami beri waktu 1 menit. Soal yang ketiga masih dalam pembahasan pemahaman bacaan dan menulis ya. Silahkan kalian jawab soal yang ketiga. Nanti akan kita bahas pembahasan dan kunci jawaban pada soal nomor 3. Silahkan. Baik, waktunya sudah selesai. Kita lanjutkan ke pembahasan. Baik, kita bahas ke pembahasan soal nomor 3. Artikel pun ditulis terpisah dengan kata yang mendahuluinya. Kelompok yang lazim dianggap padu adalah pada kunjungsi misalnya. Walaupun, meskipun, kendatipun, adapun, biarpun, ataupun. Jadi, kata ini pun pada opsi D dan kata desa pun pada opsi E tidak tepat ya. Seharusnya ditulis ini pun dan desa spasi pun. Artikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dengan kata yang mendahuluinya. Jadi, kata per tahun seharusnya ditulis per tahun. Ini ya. Per tahun, karena bermakna tiap tahun. Sedangkan kata 3/4 seharusnya ditulis
3/4 karena bermakna 3 berbanding 4. Jadi jawabannya adalah C. Jadi jawabannya adalah C ya. Nah ini tadi per tahun, per 3/4 ini salah. Ini per tahun. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Sungguh pun masyarakat kesatuan hukum dan adat di dalam desa tetap diakui keberadaannya. Kedudukan desa tidak terlepas dari Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita lanjut ke soal yang keempat. Soal simak UI yang keempat. Di antara kalimat berikut, kalimat yang penulisannya benar dari segi kaidah penulisan angka adalah A. Kalau ingin memahami lebih lanjut topik yang sedang kita bahas, saudara dapat membaca pada bab ketiga. Ini, coba diperhatikan ketiga katanya. Yang B, 13 orang dinyatakan hilang dalam gempa tahun lalu. Yang C, dari 33 peserta, 18 diantaranya perempuan dan sisanya laki-laki. D, saya telah menyerahkan 7 karung beras kepada fakir miskin. E, dia dilahirkan tahun 80-an. Silahkan kalian jawab. Kami beri waktu 1 menit. Baik, waktunya hampir selesai ya. Akan kita bahas pembahasan soal yang keempat. Baik, pembahasan soal yang keempat. Kesalahan penulisan angka pada opsi yang pertama, opsi A, pada yang ketiga ini nih. Seharusnya ditulis bab 3 karena kata ketidak, kata ke tidak digunakan pada angka Romawi. Untuk yang kedua, opsi 13 seharusnya diganti dengan huruf menjadi 13. Yang ketiga, opsi C, angka 18 harusnya diganti menjadi 18 angka, bukan teks ya. Karena angka tersebut digunakan sebagai rincian. Yang keempat, opsi D, angka 7 seharusnya diganti 7 karena terdiri dari satu kata saja ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Yaitu dia dilahirkan di tahun 80-an. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang kelima, soal OMB PTN. Penulisan kata serapan yang sesuai dengan aturan IYD adalah A. Perlu adanya standarisasi dalam mutu produksi sabun. B. Agaknya telah menjadi marginalisasi peran terhadap kelompok tertentu. C. Perubahan yang positif sangat diharapkan entah dalam bentuk material maupun non-material. D. Keterampilan manajerial yang tinggi sangat diperlukan bagi setiap pemimpin. E. Respon masyarakat terhadap rencana perbaikan kampung sangat baik. Silahkan kalian jawab dalam waktu 1 menit. Setelah ini kita akan membahas jawaban pada soal yang kelima ya.
8 detik lagi kita akan mengunci jawabannya. Silahkan kalian pikirkan. Baik, kita akan membahas pembahasan soal yang kelima. Penulisan kata serapan yang salah. Yang pertama, kata standarisasi pada opsi A seharusnya ini. Standarisasi. Yang nomor 2, kata non-material pada opsi C seharusnya tidak dipisah ya, yaitu disambung saja non-material. Yang ketiga, kata manajerial pada opsi D seharusnya manajerial, bukan managerial. Untuk yang keempat, kata respon pada opsi E seharusnya respon. Ini ya. Jadi jawaban yang paling tepat soal yang kelima adalah B. Yang ini. Yaitu agaknya telah terjadi marginalisasi peran terhadap kelompok tertentu. Nah, demikian untuk pembahasan soal UTBK pada pembahasan pemahaman bacaan dan menulis. Semoga kalian lulus dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.